Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Ramadhani dengan NIM 240603071, kelas B1 2024 non reguler. Di sini saya akan memaparkan materi pembelajaran bahasa Indonesia untuk anak kelas 4 SD. Materi bab 3 subtema 1 tentang memahami makna kata. Sebelum kita memahami makna kata, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu apa sih arti makna itu tersendiri dan apa sih arti kata itu tersendiri. Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kata. Kata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu merujuk kepada satuan terkecil yang memiliki makna tersendiri dan bisa berdiri sendiri baik secara lisan maupun secara tulisan. Sedangkan makna adalah pengertian yang diberikan kepada suatu kebahasaan. Jadi, makna kata adalah arti atau pengertian yang diberikan kepada kata itu tersendiri. Nah, di sini ada salah satu contoh makna kata. Contoh katanya itu adalah kata meja. Makna dari kata meja itu tersendiri adalah sebuah perkakas yang memiliki bidang datar sebagai daun dan memiliki penyangga sebagai kakinya. Di sini ada satu pertanyaan, apakah penting memahami makna kata itu? Jawabannya jelas sangat penting, karena memahami makna kata itu adalah sebagai dasar kita untuk berkomunikasi. Jadi memudahkan kita saat berkomunikasi. Terkadang dalam bahasa Indonesia itu ada kata yang sama namun memiliki makna yang berbeda. Nah, jadi kita harus bisa memahami makna kata itu sendiri. Untuk memahami makna kata, kita bisa mengecek di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang untuk sekarang bisa diakses secara online di KBBI. Nah, mari kita lanjut ke pembahasan materi yang selanjutnya dalam memahami makna kata yang dibedakan ke dalam 4 bagian. Yang pertama itu ada makna leksikal, yaitu makna yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua ada makna gramatikal, yang yaitu makna yang berdasarkan hubungan kata dalam suatu kalimat. Dan yang ketiga ada makna denotatif, yaitu makna yang sebenarnya. Dan yang terakhir ada makna konotatif, yaitu makna yang memiliki kiasan atau tambahan. Supaya lebih jelas, mari kita bahas satu persatu jenis-jenis makna tersebut. Yang pertama ada makna kata leksikal. Makna kata leksikal adalah makna kata yang berada dalam kamus tanpa terikat pada konteks kalimat. Jadi, makna kata leksikal ini adalah makna atau arti suatu kata itu sendiri tanpa mempertimbangkan bagaimana kata tersebut dipergunakan dalam suatu kalimat. Contoh kata makna leksikal yaitu kata rumah. Kata rumah memiliki makna sebagai bangunan tempat tinggal. Meskipun kata rumah ini digunakan dalam suatu kalimat seperti saya sedang membangun rumah ataupun rumah itu sangat besar, makna kata rumah tersebut tidak akan berubah. Ia akan tetap memiliki makna bangunan tempat tinggal. Yang kedua ada makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang akan muncul akibat hubungan unsur-unsur bahasa dalam suatu satuan gramatikal seperti kata, frasa, atau kalimat.
Jadi, makna gramatikal ini akan timbul bila ada proses gramatikal seperti pengimbuhan, pengulangan, atau pemajemukan. Dan juga makna gramatikal ini dipengaruhi oleh struktur suatu kalimat. Nah, di sini ada salah satu contoh kata dan frasa makna gramatikal. Contoh kata makna gramatikal yaitu kata baca. Kata baca ini akan berbeda maknanya ketika diberi imbuhan di depan ataupun di akhir. Begitu juga ketika mengalami pengulangan kata, maknanya akan berbeda. Seperti membaca dan bacaan akan berbeda maknanya dengan kata baca itu sendiri. Begitupun dengan pengulangan kata seperti baca-baca akan berbeda maknanya dengan kata baca itu sendiri. Selanjutnya ada contoh frasa. Contoh frasa ini seperti kata rumah makan. Nah, kata rumah makan ini akan berbeda maknanya ketika kata rumah dan kata makan berdiri sendiri. 3. Makna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya atau makna harfiah dari suatu kata, frasa, atau kalimat yang sesuai berdasarkan definisi yang berada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Makna ini juga adalah makna yang paling umum dan diterima secara luas karena makna ini tidak memiliki kiasan atau makna tambahan. Di sini ada 2 contoh kata makna denotatif. Kata yang pertama yaitu kata rumah yang memiliki makna bangunan tempat tinggal. Dan kata yang kedua adalah buku. Buku adalah kumpulan kertas yang berisi tulisan. Nah, makna dari kedua kata tersebut sudah tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir ada makna konotatif. Makna konotatif adalah makna kiasan atau bukan makna sebenarnya dari suatu kata atau ungkapan. Makna ini tidak selalu untuk setiap orang, bisa juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, pengalaman pribadi, atau konteks kalimat. Nah, di sini ada 2 contoh kata makna konotatif. Kata yang pertama adalah bunga desa. Secara makna denotatif, bunga desa memiliki makna yaitu sejenis bunga. Namun secara konotatif, bunga desa itu adalah gadis tercantik yang berada di desa. Nah, yang kedua ada kata buah bibir. Secara denotatif, buah bibir adalah buah yang bisa dimakan. Namun secara konotatif, buah bibir ini memiliki makna pembicaraan orang banyak. Di sini ada ciri-ciri makna konotatif. Yang pertama, bukan makna yang sebenarnya. Jadi, makna konotatif ini tidak selalu sesuai dengan arti literal kata itu tersendiri. Tidak selalu sesuai dengan definisi kata yang berada dalam kamus. Dan yang kedua, mengandung nilai rasa. Makna konotatif ini bisa bernilai positif, negatif, maupun netral tergantung asosiasi yang ditimbulkan. Yang ketiga ada dipengaruhi oleh budaya dan konteks. Jadi makna konotatif ini bisa berbeda-beda tergantung pada kelompok sosial, budaya, dan
konteks penggunaan kata tersebut. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai memahami makna kata. Sebelum ke kesimpulan, di sini saya mempunyai satu kuis mengenai makna denotatif dan konotatif. Untuk link kuis tersebut ada di deskripsi ataupun bisa scan kode QR ini. Nah, jadi kesimpulannya, memahami kata itu sangatlah penting dalam berbahasa karena itu membantu kita menggunakan atau menafsirkan kata secara tepat sesuai konteks kata tersebut. Dengan memahami berbagai jenis makna seperti makna leksikal, gramatikal, denotatif maupun konotatif, kita dapat pertama berkomunikasi secara jelas dan efektif karena kita tahu kapan kita menggunakan makna sebenarnya ataupun makna kiasan. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman terutama dalam konteks tulisan atau percakapan yang bersifat formal atau sensitif. Yang ketiga, menafsirkan teks secara mendalam baik dalam membaca karya sastra, berita maupun percakapan sehari-hari. Dan yang keempat, meningkatkan keterampilan berbahasa termasuk dalam menulis, berbicara, dan memahami bahasa orang lain. Oleh karena itu, pemahaman terhadap makna kata adalah dasar penting dalam penguasaan bahasa dan menjadi kunci untuk berpikir dan berinteraksi secara lebih cermat dan kritis. Mungkin cukupkan sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.